Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brandon Canavaroli. Untuk pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan proses instalasi dan konfigurasi sistem operasi Parrot OS Home Edition menggunakan metode Leaf USB dengan persistence menggunakan satu buah flash disk berkapasitas 32 GB. Jadi kita akan mendownload OS di dalam USB. Nah, untuk metode yang dipilih itu kita anggap menggunakannya sebagai solusi teknis yang efisien. Jadi untuk menjaga stabilitas perangkat keras laptop saya, jadi USB tersebut dapat dilakukan instalasi tanpa perlu mengganggu sistem operasi utama laptop saya, yaitu Windows, ataupun mengambil risiko pembagian partisi internal storage laptop saya sendiri. Baik, ini adalah USB yang saya pakai sekarang ini. Saya akan mulai sambungin terlebih dahulu. Oke. Baik, pertama-tama kita perlu menyiapkan sebuah aplikasi atau bisa dikatakan sebuah program, yaitu Rufus. Nah, Rufus ini digunakan sebagai program yang membantu boot kayak sistem operasinya dijalankan menggunakan aplikasi program ini. Kamu bisa di-download. Saya memilih portable karena lebih mudah dipakai. Selanjutnya yang kita perlu siapkan adalah ISO atau file download OS-nya sendiri. Itu kita ambil dari webnya sendiri, web yang dimiliki Parrot OS. Jangan sembarangan, takutnya nanti dalam filenya ada virus gitu. Jadi yang dipakai itu adalah Parrot Sec.org. Itu nama web officialnya. Nah, pas masuk di sini kita langsung aja scroll. Kita pencet download di sini. Habis itu kita memilih bagian ISO. Terlihat di sini kita sudah download, tapi saya sudah download. Jadi kita tidak perlu nunggu lebih lama lagi, kita bisa jalankan langsung aja. Untuk Rufus saya juga sudah download, jadi kita bisa langsung aja. Kita tutup saja ini. Baik, kita masuk ke download. Nah, di sini Rufus adalah program yang nanti kita pakai ini. Kita jalankan, open. Klik yes kalau diminta programnya. Habis itu kita tinggal tunggu aja. Nah, muncul Rufus di sini minta gitu. Minta apa sih yang diminta gitu. Nah, kita tinggal kasih aja no label. Ini nama USB kita. Habis itu kita pilih disk or ISO image. Kita select itu file OS-nya, download OS-nya. Ini Parrot Home AMD kita pakai. Habis itu persistent partition size-nya itu poin paling krusial dimana saya mengalokasikan ruang sebesar 8 GB sesuai dengan kapasitas yang memadai dari USB saya, itu 32 GB. Nah, ruang ini berfungsi sebagai media penyimpanan tetap, sehingga seluruh file, tugas praktikum, dan konfigurasi yang saya lakukan di dalam Parrot OS nanti akan tersimpan secara permanen di flash disk dan tidak akan hilang saat laptop dimatikan. Jadi selanjutnya untuk partition SIM-nya, oh ya, persistent partition-nya kita atur aja dulu sebesar 8 GB. Habis itu partition SIM-nya kita atur ke GPT. Nah, kenapa saya pilih GPT? Karena target sistem yang saya miliki itu UEFI. Jadi
harusnya memakai GPT. Target sistemnya UEFI karena saya juga kondisinya sistem di dalam laptop saya begitu. Terusnya form table V32 sesuai. Cluster size digunakan default saja. Jadi kita langsung aja start. Nah, jadi kita risiko dari bootable Rufus ini, misalnya kita pakai buat OS, itu maka nanti isi-isi dalam USB-nya akan hilang semua. Jadi kita harus korbankan seluruh datanya untuk digunakan sebagai OS ini tersebut. Jadi kita pakai ini. Oke, jadi korbankan aja. Nah, untuk proses ini akan memakan waktu yang lama. Jadi kita tunggu saja. Nah, ini memang begini. Ini tidak apa-apa. Jadi kita tinggal klik OK aja. Klik OK aja. Nah, kita tunggu aja sampai 100%. Nah, untuk sementara itu saya ingin kasih tahu, setelah saya melakukan Rufus bootable ini, saya akan masuk ke dalam BIOS mode. Jadi saya akan mematikan secure mode-nya. Jadi kenapa saya matikan dulu? Jadi saya matikan terlebih dahulu karena jika secure mode dalam BIOS saya tetap nyala, maka bootable-nya dalam USB saya akan terganggu gitu ketika saya menjalankan OS-nya. Jadi setelah ini saya akan mematikannya terlebih dahulu. Sepertinya akan memakan waktu yang lama, jadi saya akan skip dan masuk ke tahap yang Rufusnya udah 100% gitu. Bye bye. Boom, kita kembali lagi. Kita sudah selesai dalam bootnya. Kita lihat sini USB yang saya pakai udah berubah jadi tempat OS-nya nanti berada. Nah, kita statusnya udah bagus juga di sini. Udah selesai semuanya, kita tinggal close. Oke, jadi sekarang saya akan masuk ke tahap dimana saya matikan secure boot. Jadi di tahap ini saya tidak bisa memakai Bandicam, jadi nggak bisa di luar aplikasi ini. Jadi saya akan lanjut. Boom. Halo semuanya, kita kembali lagi. Jadi saya masuk ke tahap kita mematikan secure bootnya. Kita pertama-tama kita restart dulu. Kemudian pas saat muncul logo Asus, saya akan mulai pencet F2 untuk masuk ke tampilan BIOS. Oke, ini kita sudah masuk di sini. Kita tinggal masuk aja dan matikan. Oke, secure boot controlnya sudah kita matikan. Sekarang kita tinggal save dan exit. Nah, untuk tadi saya pencet ISC untuk langsung masuk aja kita ke tahap kita mau masuk ke OS-nya. Jadi udah USB-nya sudah tertancap, kita tinggal aja masuk. Nah, di sini tahap-tahap boot yang kita pakai itu. Nah, untuk pilihan yang kita pakai itu adalah UEFI -2 USB partition 1. Jadi kita pilih itu.
Nah, kita tinggal tunggu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam tampilan OS-nya. Jadi tinggal kita masuk aja. Nah, untuk pilihan-pilihan yang kita pilih ini, nah kita pilih yaitu Advanced Mode di bagian itu. Kemudian kita pilih partition. Nah, kita pilih bagian persistence di need configuration. Pilihan ini kita pakai buat jaga lah kayak file-filenya tersimpan. Kita tinggal pilih aja dulu. Kita lihat di sini ada tampilan loading Parrot OS-nya, terlihat keren. Jadi untuk sementara itu saya mau kasih tahu kenapa saya pilih Parrot OS Home Edition. Nah, untuk tersebut sebenarnya saya memilih Kali Linux. Nah, ternyata Kali Linux itu memiliki standar device yang tinggi, jadi saya tidak bisa pakai. Nah, untuk tersebut saya carilah kayak OS yang menurut saya bawahan kayak Kali Linux, tapi punya standar yang dikit, tapi memiliki kemiripan lah. Jadi saya bisa lihat-lihat juga bagaimana hal-hal yang mirip dengan Kali Linux. Di Parrot OS sendiri terbilang rendah standarnya, dimana dibilang bahwa minimalnya itu 4 GB atau bisa di bawahnya juga 4 GB RAM. Terlihat di sini semuanya udah terlihat bagus. Oke, jadi untuk mengetes apakah udah bisa dipakai, misalnya USB-nya dicabut atau bisa gitu, kita tinggal tes aja. Kita buat folder yang kita sebut tes. Setelah itu kita restart dan cabut USB-nya. Kemudian kita sambung kembali dan melihat apakah foldernya kehapus atau enggak. Jadi kita tes aja di sini. Nah, ini sebagai bahan percobaannya, kita akan restart dan cabut. Tunggu sampai ada muncul logo Asus. Kemudian kita akan masuk ulang lagi, kayak udah cabut aja dulu. Kita cabut dulu. Tapi tunggu aja, saya takut juga kalau rusak. Kita tunggu aja sampai masuk ke halaman Windows baru kita cabut. Baik. Oke, kita sudah masuk, kita tinggal cabut aja USB-nya. Oke, kita akan coba restart. Di sini kita terlihat USB-nya udah cabut. Cek udah aman. Sekarang kita tinggal sambung ulang aja.
kita akan tunjukkan hasilnya bagaimana. Nah, terlihat di sini folder yang kita buat sebelumnya tes tugas sudah tersimpan, walaupun kita sudah mencabut USB-nya. Jadi kita anggap ini sudah berhasil dan USB-nya sudah menjadi tempat OS Parat OS Home Edition yang kita buat. Jadi misalnya kita buat codingan program atau terminal atau file-file yang kita buat di OS ini akan tersimpan di USB ini. Jadi kita anggap sudah selesai. Baik, jadi kesimpulannya bahwa tugas ini bisa menjadi praktik dimana kita bisa buat sebuah boot atau USB OS kedua sebagai tempat kedua dimana kita simpan file-file tugas. Jadi ini cukup efisien juga untuk efektif, sebagaimana kita menghematlah drive kita, memori kita yang ada di laptop, jadi lebih hemat. Jadi untuk sekian dari praktik kita lakukan ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat tinggal.